Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Perawat Eka yang bertugas pada pagi hari ini. Saya mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Semarang yang sedang berjaga di rumah sakit ini selama 2 minggu dan tersisa 1 minggu ke depan. Dan saya yang akan mendampingi Ibu selama beberapa hari ke depan ya Ibu. Saya bertugas dari pukul 7 sampai pukul 2 siang nanti. Kalau saya boleh tahu siapa nama lengkap Ibu? Nama saya Sylvia Duratun Adifah, Mbak. Biasanya Ibu senang dipanggil siapa? Panggil Sylvie saja. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Lumayan baik, Mbak, tapi masih agak gelisah. Kalau perasaan Ibu sekarang gimana Ibu? Saya kadang takut dan bingung, apalagi kalau suara itu mulai muncul. Oke, gitu ya Ibu. Dari yang saya baca dari data pengkajian Ibu, alasan Ibu masuk rumah sakit itu karena Ibu mendengar seseorang mengejek-ejek Ibu. Kira-kira yang menyebabkannya apa Ibu? Kata keluarga saya sering dengar suara yang gak ada orangnya. Saya juga tidak tahu, Mbak. Gitu Ibu. Oke, kalau gitu seberapa sering Ibu mendengar suara yang tidak diinginkan itu Ibu? Sering, Mbak, hampir setiap hari. Berapa lama biasanya suara itu Ibu dengar? Lumayan lama, Mbak. Dari mana Ibu merasa suara itu terdengar? Dari diri sendiri dan dari luar, Mbak. Seberapa keras biasanya suara itu terdengar Ibu? Lumayan keras, Mbak. Apakah Ibu yakin suara itu berasal dari diri Ibu atau dari luar? Saya yakin, Mbak. Lalu, seberapa sering suara yang Ibu dengar itu bersifat negatif? Hampir setiap hari, Mbak. Apa biasanya isinya suara yang Ibu dengar itu, Ibu? Kadang menyuruh saya melakukan sesuatu, kadang juga menakut-nakuti saya. Oke, seberapa sering suara itu membuat Ibu merasa tidak nyaman? Sering sekali, Mbak. Seberapa baik Ibu dapat mengendalikan suara itu ketika suaranya muncul, Ibu? Saya bingung, Mbak, tapi kadang saya hanya menutup telinga saja. Seberapa besar ketidaknyamanan yang Ibu rasakan saat suaranya muncul? Sangat tidak nyaman, Mbak. Oke, gitu ya Ibu. Apakah Ibu belum mengetahui cara mengontrol halusinasi dengan benar? Belum, Mbak. Apakah Ibu tertarik untuk melakukan teknik menghardik sebagai salah satu cara untuk mengontrol halusinasi Ibu ketika suara itu muncul? Ya, Mbak, tertarik. Biasanya bagaimana cara Ibu mengontrol suara-suara itu ketika suaranya muncul? Hanya dengan menutup telinga saja, Mbak. Oke, lalu apakah dengan cara yang Ibu lakukan itu suaranya bisa berkurang? Tidak, Mbak. Oke, kalau gitu bagaimana kalau kita diskusi tentang cara mengontrol halusinasi dengan menghardik? Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Mbak. Apakah Ibu belum mampu mengidentifikasi adanya halu, misal suara yang tidak didengar orang lain? Belum, Mbak. Apakah Ibu tidak bisa membedakan antara suara yang real dan suara yang tidak nyata? Tidak bisa, Mbak. Oke, kalau gitu apakah Ibu membutuhkan teknik mengontrol halusinasi ini? Iya, Mbak. Oke, kalau gitu berapa lama Ibu mau berbincang-bincang dengan saya? Bagaimana kalau 15 menit? Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Mbak. Untuk tempatnya kita berbincang-bincang di sini saja. Apakah Ibu merasa nyaman? Nyaman, Mbak. Baik, kalau gitu kita mulai ya Ibu. Baik Ibu, jadi hari ini kita akan belajar cara-cara mengontrol halusinasi. Nah, bagaimana kalau kita latih dengan cara yang pertama, itu dengan cara menghardik halusinasi Ibu. Apakah Ibu sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan mengontrol halusinasi dengan cara menghardik? Belum, Mbak. Oke, mengontrol halusinasi dengan cara menghardik yaitu cara mengontrol halusinasi khususnya suara dengan cara menolak atau memarahi suara tersebut secara tegas ya Ibu. Nah, tujuannya yaitu agar Ibu merasa lebih berkuasa atas halusinasi dan bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang tidak nyata Ibu. Baik, Mbak. Jadi untuk cara melakukannya nanti saya akan praktikkan terlebih dahulu dan Ibu praktikkan kembali apa yang sudah saya lakukan Ibu nantinya. Jadi ketika Ibu sedang sendiri, Ibu bisa melakukan cara ini yaitu dengan cara menutup kedua telinga Ibu lalu Ibu berkata, "Pergi kamu suara palsu, saya tidak mau dengar kamu suara palsu." Begitu ya Ibu. Coba Ibu coba sekarang. Pergi kamu suara palsu, saya tidak mau dengar kamu suara palsu. Wah, bagus sekali Ibu sudah bisa mempraktikannya.
Dan nanti kalau misalkan Ibu sedang berada di tempat ramai, Ibu cukup katakan itu di dalam hati saja ya Ibu. Baik, Mbak. Baik Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah Ibu mengontrol halusinasi dengan cara menghardik tadi? Saya merasa sedikit lebih tenang, Mbak, karena sudah tahu caranya. Baiklah kalau begitu, bolehkah Ibu praktikkan kembali cara mengontrol halusinasi dengan menghardik tadi? Dengan cara menutup telinga lalu berkata, "Pergi kamu suara palsu, saya tidak mau dengar kamu suara palsu." Nah, sudah Begitu, bagus Mbak. sekali ya Ibu. Oke, kalau gitu bagaimana nanti kalau misalkan ada sesuatu yang membuat Ibu halusinasi, Ibu nanti praktikkan cara yang tadi ya Ibu. Baik, Mbak. Ibu lakukan sampai suara itu tidak terdengar lagi. Lakukan 3 kali sehari atau atau saat Ibu mendengar suara tersebut. Nah, untuk selanjutnya bagaimana jika saya masukkan ke jadwal harian Ibu? Baik, Mbak. Nah, untuk cara mengisi jadwalnya yaitu nanti Ibu masukkan ke dalam buku kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah kita buat ya Ibu. Jika Ibu melakukannya secara mandiri, Ibu bisa di checklist di kolom M, dan jika Ibu dibantu perawat atau teman atau keluarga, Ibu bisa isi di kolom B, dan jika Ibu tidak melakukannya, Ibu bisa isi di kolom T ya Ibu. Baik, Mbak. Baiklah Ibu, untuk pertemuan selanjutnya bagaimana kalau kita berbincang-bincang dengan teknik yang lainnya, itu dengan cara yang kedua dengan bercakap-cakap untuk mencegah suara muncul atau mengalihkan suaranya ketika muncul. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Mbak. Baik, untuk waktunya besok ya Ibu, saya akan kembali lagi sekitar pukul 9 dan waktunya kita berbincang-bincang sekitar 15 menit saja. Apakah Ibu setuju? Setuju, Mbak. Oke, untuk tempatnya kita lakukan di sini lagi ya Ibu. Apakah Ibu merasa nyaman? Nyaman, Mbak. Baik, kalau gitu saya izin pamit terlebih dahulu ya Ibu. Terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Ibu sudah bagus sekali. Selamat siang. Siang, Mbak. Terima kasih.